Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu tanpa obat. Ya, hari ini mengumumkan sebuah event yang akan diadakan tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di kantor OMG. Event apa itu? Ini event yang nanti berhubungan dengan pengentalan darah. Sekarang kita akan lihat dulu brosurnya. Ya, oke. Jadi event ini khusus membahas mengenai pengentalan darah yang nanti akan diadakan tanggal 28 Oktober, hari Sabtu, jam setengah 4 sore sampai menjelang maghrib. Tempatnya di UMG Center, di MTA Square Office, lantai G, unit B2. Kuota offline hanya 25 orang, sedangkan yang Zoom-nya, jadi bagi luar kota juga bisa, kita bikin konsepnya hibrid, jadi yang luar kota juga bisa ikut, karena ini cukup penting sekali ya. Dan dengan biaya terjangkau karena sifatnya pengenalan dan sekaligus memberikan solusi bagi olah napas. Nah, solusinya bagaimana? Kita akan lihat ya. Iya. Jadi inilah video pengantar event seminar 28 Oktober mendatang. 2 hari lagi berarti ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sadar dan tidak tahu bahwa darahnya makin hari makin mengental dan makin berisiko. Nah, jadi kalau sedang bicara pengentalan darah itu berarti kita sedang membicarakan dua hal ini, yakni agregasi trombosit dan agregasi eritrosit. Nah, ini dua-duanya bisa kita lihat alatnya kita punya di UMG kita punya. Jadi nanti bagi peserta yang tertarik untuk mengukur nanti bisa di kantor gitu ya. Kita akan bahas secara umum secara garis besar dulu. Pertama adalah agregasi trombosit, agregasi eritrosit ini terkait dengan penyakit kardiovaskular. Karena ini dia penyakit ini sudah seluruh dunia total mortalitasnya itu 31% berdasarkan data WHO. Luar biasa. Kalau Anda lihat data per negara begitu itu lebih ngeri lagi begitu. Jadi ini masih harus dipandang sebagai sesuatu yang cukup serius begitu. 31% itu banyak. Jadi masalah kardiovaskular itu adalah kelompok penyakit yang berimbas pada jantung dan pembuluh darah. Nah, mereka yang memiliki serius penyakit kardiovaskular ada masalah pada mikrosirkulatori. Jadi sirkulatori itu berarti perjalanan mikro ya, ya berarti darah kita bicaranya di sini kan. Nah, karena bicaranya darah, maka otomatis terkait pada kondisi darah itu, terkait pada kondisi darah. Istilahnya biophysical properties of blood. Apa biophysical properties itu? Ada beberapa hal. Ada viscosity, itu berarti pengentalannya gitu kan. Ada hematokritnya, kemudian ada RBC, red blood cell deformability, itu berarti kemampuan untuk reshaping. Reshaping itu berarti dia membentuk, mengubah bentuknya dan kembali ke semula. Jadi sebenarnya darah merah itu punya kemampuan seperti itu. Kemudian erythrocyte sedimentation rate ini adalah laju endap darah. Yang nomor 5, red blood cell aggregation dan faktor-faktor lain seperti misalnya handphone, kemudian alat-alat yang memancarkan gelombang elektromagnetik dan sebagainya. Karena sel darah merah kita juga dapat terpengaruh oleh gelombang elektromagnetik, berarti oleh frekuensi. Yang kita akan lihat nanti red blood cell aggregation dan agregasi pada trombosit. Nah, kalau secara umum gambar struktur pembuluh darah kira-kira begini. Jadi darah kita nih melewati pembuluh darah yang seperti ini. Nah, kebayang misalnya terjadi penggumpalan. Nah, ini disebut dengan agregasi trombosit. Jadi sel darah merahnya di sini ya kelihatannya plateletnya atau trombositnya membentuk agregat atau berkumpul sehingga dia menutup jalur, apalagi ditambah risiko tingginya aterosklerosis atau kita biasa sebut sebagai plak. Jadi kalau plaknya tinggi, maka jalannya makin sempit. Jika darahnya terlalu kental, juga berbahaya. Jika trombositnya juga
sangat cepat sekali untuk menggumpalkan juga termasuk berbahaya. Maka kalau di agregasi trombosit itu ada satuan ukurannya, namanya INR. Itu alatnya bisa pakai Coagucheck seperti yang OMG pakai itu, namanya Coagucheck. Itu nilainya antara 0,8 sampai 1,1 batasnya. Jika nilainya di atas itu, maka Anda harus hati-hati. Berarti terjadi kondisi penggumpalan trombosit dengan sangat cepat dan ini berbahaya. Dampaknya bisa terjadi stroke. Ini yang paling sering. Nah, pada agregasi eritrosit, berarti kita sedang bicara sel darah merah. Ini salah satu contoh abnormalitasnya saja. Misalnya, ini kan mestinya kan sel darah merah tuh keping demi kepingnya itu kan misah-misah, ya kan? Keping demi kepingnya misah. Ya bayangkan seperti main karambol. Ya kalau Anda tahu karambol, itu kan mau dibenturkan kayak apa? Ya biji karambolnya tetap misah-misah. Dia nggak mungkin bertumpuk kan? Nah, jadi mestinya darah dia misah-misah. Seperti itu, dia nggak akan bertumpuk. Bagaimana kalau kondisi darahnya begini? Bertumpuk seperti koin, ruwet sekali gitu kan. Sementara darah ini dia membawa, salah satu fungsinya adalah sebagai transport, dia membawa nutrisi, dia membawa oksigen, karbon dioksida, dan sebagainya. Sedangkan ini terkunci seperti ini, maka dia tidak bisa dengan sangat baik melewati pembuluh darah. Apalagi jika ada resiko pada plaknya, aterosklerosis tadi, gitu kan, atau resiko pada agregasi trombositnya tadi. Nah, makin gawat lah. Nah, ini yang nanti harus diperhatikan. Jadi, event hari Sabtu mendatang adalah membahas mengenai bagaimana cara mengurai ini menggunakan olah napas. Seru kan? Iya, nanti kita demonstrasikan pakai alat. Kita lihat peserta darahnya bagaimana gitu. Nah, nggak kebayang kalau tadi bentuknya misalnya anomali secara morfologi misalnya begini ya. Yang kayak gini aja sudah ngeri lihatnya. Apalagi bentuknya seperti sikel gini. Ah, dia ya pasti akan nyumbat nantinya. Berbagai macam eh, problem pada morfologi darah diantaranya seperti ini. Yang tadi sebutnya rulo. Rulo itu ketika sel darah merahnya bertumpuk seperti koin ditumpuk begitu. Nah, jika rulonya makin ruwet tuh ya, maka terjadi blood sludge. Wah, ini yang tadi di gambar ini. Yang ini. Nah, ya kan kalau dia makin banyak sekali, ruwet sekali. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu. Saya akan ambil contoh ya. Saya akan ambil contoh. Video biar 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 gampang. Karena kalau video itu visual ya. Nah, ini adalah salah satu pasien yang awal September lalu darahnya begini. Awal September darahnya begini. Nah, Anda bisa lihat ya. Ngeri kan? Tuh. Semua berkumpul semua, nggak ada yang lepas sama sekali. Digeser ke kanan, ke kiri, semua nggak ada yang lepas. Sama sekali. Ngeri sekali ini. Ya kan? Berarti resiko eritrosit agregasinya, rulonya itu ya tinggi sekali. Karena resikonya tinggi, maka dia punya potensi untuk penggumpalan dan termasuk malnutrisi. Jadi kebayang bahwa darah-darah ini sebenarnya bertugas sebagai transport untuk membawa nutrisi, oksigen, karbon dioksida ke seluruh tubuh. Nah, sekarang dia menggumpal total begini. Gimana cara dia mengirimkan pada sel-sel yang sehat? Kan nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Nah, maka mulailah latihan pasien. Seminggu kemudian, tanggal 6 datang lagi dia. Ukur ulang. Kebetulan lokasi Jakarta jadi gampang. Datang lagi, ukur ulang. Ya, yang tadinya ruwet sudah ya mendingan lah. Tadinya kan banyak sekali, masih tebel kan. Ya ini masih, tetapi paling enggak rulonya udah mulai mulai bongkahan menjadi bongkahan-bongkahan yang terlepas. Walaupun belum bagus banget, karena baru seminggu, it's okay. Nah, bongkahan-bongkahannya mulai agak-agak terlepas sedikit tuh, ya kan? Lumayan. Lalu kemudian latihan lagi. Datang lagi tanggal 15, berarti 2 minggu latihan. Pelan apa saja, nggak pakai suplemen, nggak pakai macam-macam. Lalu tanggal 15, rulonya sudah mulai lebih
lepas lagi, ya kan? Nah, kelihatan sini, rulonya udah mulai lepas-lepasan. Ya artinya lumayan lah dibandingkan yang pertama tadi kan ruwet sekali gitu kan. Ini rulonya udah mulai lepas-lepasan. Artinya ya secara secara fisik pasien juga merasakan perubahan ya, agak mendingan. Nah, udah mulai lepas-lepasan tuh, ya kan? Udah mulai ada rulo, tetapi lebih jarang dibandingkan sebelumnya. Ya walaupun di beberapa tempat masih ada, tapi palingnya udah ada yang lepas-lepas dikit gitu kan. Lumayan lah tuh satu dua udah lepas dikit. Nah ini nih, tadi tuh kan satu dua, nah ini nih saya stop ya, hap, nah, udah yang lepas-lepas dikit dibandingkan sebelumnya yang hari pertama. Pasien latihan lagi, kemudian minggu berikutnya lagi, tanggal 19 datang lagi untuk periksa. Nah, udah mulai tuh, rulonya udah mulai lepas-lepas dan darahnya udah mulai jalan, ya kan? Seru kan? Nah, ini kelihatan tuh langsung tuh. Jadi kalau latihannya bener, ya ya udah, dia eh, mulai terurai, ya kan? Yang tadinya menggumpal luar biasa banyak, mulai terurai. Dan perubahannya signifikan. Kuku yang tadinya pada jelek bentuknya tuh kayak pecah-pecah dan kayak apa namanya jalannya habis kena truk lewat bertahun-tahun, sekarang sudah mulai kebentuk lagi bagus. Artinya fungsi-fungsi darah sebagai nutrisi, sebagai transport, di mana dia mengirimkan nutrisi, oksigen, karbon dioksida berjalan dengan baik akibat dari terurainya rulo tadi, terurainya pengentalan darah tadi. Oke. Lalu kemudian minggu ketiga dia datang lagi, latihan lagi rajin nih, datang. Nah, ya kan? Mulai tuh lepas-lepasan yang lebih bagus, lebih aktif, ya kan? Rule-rule-nya udah mulai lebih banyak yang terurai, udah tinggal ya tinggal lepas aja lah ini. Seru kan? Ya, udah mulai aktif. Nah, pas kemudian sebulan programnya tanggal 24 ya kurang lebih 3 mingguan lah, 1 bulan lah. Datang lagi kita ukur lagi, masih latihannya rajin. Nah, ya kan? Sekarang udah mulai bening tuh, lepas-lepas semua. Di compare sama yang tadi sebelumnya jauh sekali kondisinya, sama yang pertama tadi, ya kan? Nah, ini salah satu strategi bahwa olah nafas tuh bisa. Kenapa? Kan ada teorinya memang, ada dasar teorinya di mana bahwa darah itu memang dia, nah ini saya ini ya, dia dapat dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik, oleh frekuensi. Ini satuannya megahertz. Ya kalau dalam teori nafas ritme ini gampang sekali. Pada segala sesuatu yang ada kata hertznya, baik hertz, kilohertz maupun megahertz, itu dengan sangat mudah dikonversi menjadi ritme-ritme napas. Karena napas di metode napas ritme ini menggunakan kaidah frekuensi yang ada hitungannya. Jadi kita bisa nemuin cara gitu untuk mengurai itu. Nah, harapannya adalah darah yang tadinya jelek menggumpal tadi ya, yang bentuknya kayak gini nih. Nah, tadi kan bentuknya kayak gini, kemudian diurai, ya bentuknya menjadi lebih baik. Ya, nah seperti itu. Nah, ini gambaran bagaimana olah napas punya potensi. Peserta tidak disuruh minum apapun, tidak disuruh minum air tertentu atau mungkin air oksi atau apa enggak. Ini murni olah napas aja, latihan rajin aja. Maka kurang lebih sebulanan Anda bisa uh, mendapatkan kualitas darah yang baik dan risiko pengentalan darah juga bisa dibongkar. Nah, jadi kalau Anda tertarik untuk lebih jauh, maka silahkan Anda datang pada event ini. Untuk kuota offline-nya cuma 25 orang. Sedangkan yang Zoom bisa dari mana saja. Kalau mau plus latihannya, silahkan. Yang hanya butuh teorinya saja, enggak apa-apa. Nanti kita jelaskan dua jenis tadi, eritrosit trombosit, agregasi trombosit, dan agregasi eritrosit. Jadi dua hal ini penting sekali. Kita di UMG ini ada semua alatnya untuk mengukur eritrosit. Agregasi trombosit juga ada. Kita pakai Coagucheck dari Roche. Roche ini perusahaan besar dan dasar jurnalnya pun banyak sekali. Tingkat keakuratan juga tinggi. Nah, untuk secara visualnya kita punya live blood analysis juga. Nah, kita punya mikroskop sehingga bisa dilihat secara visual. Oke, sampai ketemu di event seminar pengentalan darah dan sel-sel napas tanggal 28 Oktober
hari Sabtu mendatang. Bersama Mas Gung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat tanpa obat.